Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi, walaupun dijaga oleh berbagai macam bala tentara, orang-orang yang hebat, teknologi yang canggih, tapi kalau sudah saatnya sakaratul maut datang menjemput kita, kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan tausiah tentang masalah kematian. Mati adalah satu hal yang pasti akan terjadi kepada setiap makhluk yang hidup. Kematian tidak melihat kepada tua dan mudanya. Berapa banyak orang yang masih muda sudah meninggal dunia, orang yang tua masih hidup. Mati tidak mengenal kaya dan miskin. Mati tidak melihat kepada kekuasaan jabatan. Apakah dia seorang raja ataukah seorang rakyat jelata. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang hidup pasti akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan berakhir dengan kematian, dan mati itu hanyalah pindah tempat dari alam dunia kepada alam kubur. Terpisahnya ruh dengan jasadnya, disitulah dia akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hendaknya kita mempersiapkan diri kita bekal untuk menghadapi kematian. Kalau di dunia saja kita tidak punya bekal harta, ada rasa takut dan kekhawatiran, apalagi bekal untuk di akhirat kelak, di alam kubur, nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mempersiapkan diri kita dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanyalah untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali ke yang tadi. Kalau yang tadi saya bahas, kita di dunia aja ada rasa ketakutan, rasa kekhawatiran. Kalau kita tidak punya bekal dalam hidup kita, kita mau ke kantor, kita naik kendaraan, mobil atau motor, nggak mungkin tuh kita nggak bawa uang. Kenapa? Ada rasa takut kalau nanti di tengah jalan bensinnya habis, atau di tengah jalan mobilnya mesinnya rusak, atau bannya bocor. Maka kita mempersiapkan bekal untuk pergi ke sana atau ke kantor. Tapi anehnya orang banyak yang melupakan bekal untuk menuju kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, yakni kebahagiaan akhirat. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi kalau kita menanam kebaikan sebesar biji zarah sekalipun, maka Allah akan balas kebaikan yang telah kita lakukan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan ketika kita menanam kejahatan, zolim sama orang lain, walaupun perbuatan itu hanya sekedar sedikit biji zarah sekalipun, maka Allah akan membalas kejahatan yang telah kita lakukan. Kematian kita nggak tahu kapan akan terjadi.
Jangan kita bertanya kapan kita akan mati, tapi bertanyalah kepada diri kita masing-masing, siapkah kita untuk menghadapi kematian? Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi, walaupun dijaga oleh berbagai macam bala tentara, orang-orang yang hebat, teknologi yang canggih, tapi kalau sudah saatnya sakaratul maut datang menjemput kita, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak dapat kita memajukan dan memundurkan barang sedikit pun. Banyak orang hidupnya dimanfaatkan untuk maksiat, untuk berzina, untuk melakukan korupsi ketika dia memegang jabatan, diperbudak oleh kenikmatan-kenikmatan dunia. Alhaakumut takafur hatta zurtumul maqabir. Janganlah engkau terpedaya dengan kenikmatan dunia hatta zurtumul maqabir, sampai engkau masuk ke dalam liang kubur. Coba lihat tempat-tempat maksiat begitu banyaknya, nggak diundang orang pada datang, ngeluarin uang bahkan. Tapi tempat-tempat pengajian, kalau kita lihat di masjid, di musola, yang datang cuma 15 orang, 10 orang, itu pun yang udah tua-tua. Yang mudanya kemana? Jangan dia beranggapan, saya masih muda, kalau udah tua baru saya taubat. Kata siapa? Emang bisa begitu? Bisa. Kalau kita yang mengatur usia kita, bisa kita berkata seperti itu. Tapi yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang masih muda, dia belum siap untuk bertaubat di saat dia sedang meminum minuman keras, tahu-tahu ajalnya datang. Berapa banyak orang yang saat berzina, dia belum bertaubat, di saat itu Allah mengambil ruhnya, mengambil atau menjemput daripada kematiannya. Oleh sebab itu, para hadirin sekalian, dari apa yang saya sampaikan ini, saya mengingatkan untuk diri saya dan kepada saudara-saudara, kepada teman-teman sekalian, marilah kita persiapkan bekal kita di dalam menghadapi sakaratul maut. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.